Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari tempat di mana saya berada, dan selamat siang untuk wilayah Indonesia, terkhusus wilayah Sulawesi Utara. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pelaut Indonesia dimanapun berada, terkhusus seluruh teman-teman anggota SPSU, baik pengurus dan teman-teman anggota resmi SPSU di Sulawesi Utara. Perkenalkan, saya Anwar Abdul Dalewa, Ketua Umum SPSU Serikat Pelaut Sulawesi Utara. Dalam video ini sedikit singkat saya akan membahas tentang permasalahan laporan ABK yang tertahan di Taiwan pada beberapa bulan lalu. Berawal kasus ini, laporan dari orang tua korban yaitu ABK atas nama Rivaldi Rabika yang beralamat di wilayah Sanger. Orang tuanya datang melakukan pengaduan di kantor kami, di kantor SPSU di Bitung tepatnya, dengan alasan orang tua anak mereka belum bisa pulang dari Taiwan atau ditahan di Taiwan karena melakukan pelanggaran peraturan protokol COVID-19 di negara Taiwan. Setelah usai orang tuanya melakukan pengaduan, kenapa pengaduan tadi masuk pada kami berhubung orang tuanya tidak mampu untuk membayar denda yang bunyinya begitu fantastik, dan ABK serta keluarganya atau korban serta keluarganya tidak mampu untuk membayar denda yang dimaksud, yang dimana menurut kami itu masih adalah tanggung jawab manning agensi yang mengirim atau memberangkatkan beliau ke Taiwan ataupun mempekerjakan korban ke kapal. Singkat cerita tentang pelaporan tersebut, setelah ditandatangani semua berita pengaduan ditandatangani di atas materai termasuk surat kuasa, kami SPSU melaporkan hal ini kepada Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Saya juga berkomunikasi termasuk dengan Dirut PWNI, dan tembusannya ke beberapa lembaga terkait yang konsen di perjuangan melindungi pelaut Indonesia, termasuk BP2MI Jakarta juga saya tembuskan via WA ke jaringan-jaringan yang ada di BP2MI Jakarta. Nah, proses ini berlanjut dari awal pengaduan, yaitu pada tanggal 18 Februari 2021. Dan sekitar 2 minggu lalu korban di Taiwan menyampaikan kepada saya bahwa ABK atau korban ini sudah ditampung di shelter KDI Taiwan, sudah tidak lagi ditampung di kapal untuk sementara. Karena dalam proses pemulangan yang dimana sudah dilaporkan ke pemerintah atau negara sudah kita libatkan, di mana permasalahan warga negara Indonesia dimanapun berada, termaksud di luar negeri, kenapa kami libatkan pemerintah untuk lebih mudah dalam pemulangannya. Nah, dalam permasalahan ini, singkat cerita, saya tiba-tiba pagi ini mendapat informasi dari kakak korban atau keluarga korban, tiba-tiba mendapatkan WA yang dimana bunyi dari WA tersebut adalah keluarga dipertanyakan apakah sudah menyediakan dana sekitar 100 juta untuk pemulangan keluarga mereka atau adik-adik dari penerima pesan singkat by WA tadi. Dan sumber WA yang menyatakan meminta untuk jika sudah menyediakan uang sekitar 100 juta tadi adalah dari BP2MI Manado. Maka itu bunyi WA tadi saya teruskan ke beberapa jaringan terkait termasuk KDI Taiwan, yang dimana belum pernah memberikan informasi kepada saya perihal menyediakan dana, keluarga menyediakan dana yang disampaikan oleh
BP2MI Manado. Namanya tidak perlu saya sebut di sini. Nah, setelah saya coba klarifikasi ke pihak KDI Taiwan, jaringan komunikasi di sana yang mengurus atau proses untuk pemulangan Rivaldi ini, membalas komunikasi saya dengan jawaban bahwa mereka tidak pernah menyampaikan seperti yang disampaikan oleh BP2MI Manado. Akhirnya saya pertanyakan surat tersebut, katanya dikirim by Brifax ke BP2MI Manado. Nah, setelah saya mendapatkan jawaban dari BP2MI, sekali lagi saya mendapatkan jawaban dari pihak KDI bahwa mereka tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Saya juga pertanyakan ke BP2MI Jakarta, termasuk chat tersebut atau hasil obrolan BP2MI Manado dengan kakak korban atau keluarga ABK. Saya kirim juga ke Dirut Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Saya kirim juga ke Dirut BP2MI Jakarta, yaitu Pak Beni Ramdhani, tapi saya belum mendapat jawaban. Tapi jawaban yang saya dapat dari KDI yang saya akan bahas hari ini, yaitu mereka tidak pernah meminta untuk menyediakan dana tersebut. Kenapa? Dari awal pengaduan, jika keluarga ABK atau ABK punya dana, maka kemungkinan tidak perlu melakukan laporan, bahkan kami bantu untuk laporkan ke Kemenlu. Nah, masalahnya di sini adalah masalah dana tadi. Jika tidak ada dana, maka mereka tidak akan melaporkan, mereka tinggal tebus saja masalah denda tersebut. Tapi karena tidak ada dana, mereka melaporkan dengan tujuan kita sebagai warga negara Indonesia wajib meminta perlindungan dari negara atau dari pemerintah untuk membantu permasalahan kita, apalagi kita berada di luar negeri. Nah, kasus yang saya bahas ini, saya sangat kaget dengan chattingan atau pesan singkat dari BP2MI Manado, bahwa pertanyaannya dalam pesan itu adalah apakah keluarga sudah menyediakan uang 100 juta untuk denda pelanggaran COVID saudara Rivaldi Rabika. Jika sudah disediakan, maka disegerakan pemulangannya. Sementara komunikasi saya dengan KDI semua masih berproses. Bahkan pihak KDI Taiwan menyampaikan kepada saya, tenang-tenang saja, memang berproses itu tidak mudah dan tidak secepat membalikan telapak tangan. Untuk itu, saya sudah menyampaikan ke keluarga ABK bahwa jangan ditanggapi semua itu, karena saya atau kami bergerak sebagai aktivis pelaut ada 2 kali pengalaman seperti ini, yaitu kasus sekitar 2018. Ada oknum juga yang meminta $5.000 kepada pihak keluarga di Bitung, yaitu di Lembe. Kasusnya ini masalah pembunuhan. Dan setelah kami telusuri masalah permintaan $5.000 tadi, karena keluarga sudah hampir menjual kebunnya di Lembe untuk membayar, kami coba mengadukan hal ini ke Kemenlu, dan akhirnya kami mendapat jawaban bahwa $5.000 itu benar adanya untuk membayar pengacara di saat anak mereka bersidang di Afrika. Tapi $5.000 itu dibayar oleh negara, bukannya keluarga ABK. Nah, dari situ dua pengalaman ini termasuk bagi saya pribadi adalah tanda tanya atau merasa tidak nyaman dengan perihal pesan singkat yang saya terima pagi ini. Saya coba klarifikasi, bahkan saya meminta surat Brifax tadi kepada pengirim pesan, karena saya sudah dapat nomornya. Untuk sampai detik ini dia belum memberikan saya surat Brifax itu, karena ini perlu saya pertanyakan kejelasannya seperti apa. Saya pribadi sangat tidak setuju kasus ini sementara berproses, dan
SPSU sebagai penerima kuasa, Briefex itu kalaupun ada informasi apapun, SPSU juga berhak untuk menerima tembusan, kalaupun itu benar. Maka hal ini jadi sebuah pelajaran buat kita semua bahwa jika kasus sementara berproses, kita tidak akan menanggapi siapapun yang bisa kita bilang orang-orang yang tidak berkecimpung dalam pengurusan ini. Artinya kasus ini kenapa saya langsung laporkan ke Kementerian Luar Negeri, karena apapun pengurusan di luar negeri atau permasalahan di luar negeri, tetap kita harus melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai wadah perwakilan negara kita di setiap negara manapun. Nah, dalam permasalahan ini jujur sangat mengganjal pribadi saya atas permintaan BP2MI Manado yang meminta keluarga ABK untuk menyediakan uang 100 juta sebagai tebusan agar agar korban atau ABK tadi yang tertahan di Taiwan bisa segera pulang. Saya langsung coba klarifikasi dengan KDI Taiwan, tapi jawaban dari KDI Taiwan tidak pernah menyampaikan hal yang dimaksud oleh BP2MI Manado. Maka dari itu saya tadi setelah klarifikasi, pihak yang mengirim pesan kepada keluarga Rivaldi di Sangir tadi coba kontak saya, tapi saya tidak menjawab. Saya ajak dia untuk berkomunikasi by WA agar dijadikan dasar atau bukti pegangan obrolan juga, termasuk pesan singkat yang dikirimkan ke keluarga ABK yang di Sangir. Saya juga sudah kirim ke Dirut BP2MI Pak Beni Ramdhani. Saya juga mengirim ke stafnya di BP2MI Jakarta, termasuk Dirut PWNI Kemenlu juga saya udah kirim untuk meminta klarifikasi informasi yang disampaikan oleh BP2MI terhadap keluarga ABK yang tertahan di Taiwan. Nah, untuk permasalahan ini sangat-sangat disayangkan jika ada sesuatu yang tidak sinkron dengan apa yang sudah berjalan atau sementara berproses, karena sampai detik ini pun saya masih berkomunikasi dengan KDI Taiwan. Jadi silakan teman-teman berpendapat, silakan teman-teman menganalisa sendiri apa maksud-maksud dalam pesan singkat yang diterima oleh keluarga korban. Sekian penyampaian ini sekedar mengedukasi dan memberikan informasi kepada teman-teman, terkhusus teman-teman pengurus SPSU, bahwa apapun itu kita harus konsen untuk rajin berkomunikasi agar tidak ada miskomunikasi. Demikian penyampaian ini saya ucapkan, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Bagi teman-teman yang ada di atas kapal atau sementara on board atau sementara join, tetap safety first, jaga kesehatan. Untuk teman-teman yang masih standby, semoga segera mendapatkan pekerjaan, tetap semangat untuk berjuang. Anak-anak bangsa adalah penerus bangsa yang harus betul-betul berjuang. Jadi kita tidak boleh diam, harus sama-sama berjuang. Karena kalau kita diam, justru kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat-sehat selalu.